Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Baik-baik saja bukan? Semoga kalian beserta dengan keluarga kalian sehat-sehat semuanya serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada hari ini Ibu akan memberikan tentang matematika wajib, yaitu tentang trigonometri, pengukuran sudut dan perbandingan trigonometri dalam bentuk perbandingan trigonometri dalam bentuk segitiga, siku-siku, dan perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa. Ya. Baik anak-anakku semuanya, sudah siap ya menerima pelajaran Ibu? Ya. Baik, untuk pada hari ini adalah pertemuan ke-7. Kita akan membicarakan sebetulnya pengukuran sudut itu sudah diajarkan di SMP, tapi Ibu akan mengulang sedikit saja ya untuk masuk ke trigonometri yang sesungguhnya. Ya. Pengukuran di dalam trigonometri kita akan mempelajari perbandingan trigonometrinya, yaitu yang pertama pengukuran sudut. Nah, pengukuran sudut ini ada ukuran derajat, ukuran radian, dan hubungan ukuran derajat serta radian. Ya. Yang kedua, kita akan membicarakan tentang perbandingan trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku dan perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa. Ya. Pada umumnya kalau kita membicarakan tentang trigonometri, ya, bagi yang tidak mempunyai tabel bisa menggunakan kalkulator. Ya, kalkulator ya untuk mendapatkan sudutnya. Tetapi kalau sudut-sudut istimewa mau tidak mau harus dihafal dan dipahami. Ya. Yang pertama Ibu akan memberikan kalian materi tentang pengukuran sudut. Ya. Pengukuran sudut dibagi menjadi dua, yaitu ukuran derajat, ukuran radian. Ditambah dengan hubungan mereka, yaitu hubungan antara derajat dengan radian. Ya. Ini adalah konsep yang akan kita pelajari tentang trigonometri. Ya. Berarti ada 5 ya, ada 5 poin ya. Nanti kita pelajari satu persatu. Rasio nama lainnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya. Dalam mempelajari perbandingan trigonometri, kita harus memahami tentang pengukuran sudut dengan satuan derajat. Ya, atau dengan radian. Perlu apa sih? Kenapa kita harus mempelajari pengukuran sudut? Ya, pengukuran sudut misalnya kalian dalam keadaan sakit, kemudian kalian di fisioterapi, ya, kemudian kalian didaftarkan untuk ke laboratorium. Di sana diperiksa tentang keadaan kalian. Apanya yang diperiksa? Yaitu misalnya kalian dalam hal ini penyakit kalian adalah di siku-sikunya, ya, di tangan bagian siku-sikunya. Nah, itu kita harus mempelajari engsel-engsel mana yang perlu diperbaiki, yang diperbaiki jadi dalam sudut berapa derajat, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa daya tubuh kita sendiri atau anggota tubuh kita bisa kita dapatkan untuk menghitung ukuran sudut. Ya. Nah, anak-anak, di sini kita akan mempelajari pengukuran sudut, yaitu di mana titik-titik tertentu ke satu titik lainnya terhadap pusat putaran. Itu yang disebut dengan sudut.
Ya, ini mengulangi kembali pelajaran SMP. Yang dimaksud ruas garis, kita juga sudah mempelajari dengan vektor, yaitu ruas garis. Apabila ada titik A dan titik B dihubungkan, saling bertemu, pasti dia ada titik pertemuan. Ya, namanya terserah kalian. Ya. Dalam hal ini, sudutnya adalah dari titik O ke garis OB. Sehingga diperoleh sudut AOB. AOB. Dan ditulis sudut ini seperti ini lambangnya ya, sudut seperti ini ya. Sedangkan OA kita sebut dengan rusuk. Ya. OB juga kita sebut dengan rusuk. Ya, rusuk atau sisi. Tetapi pada dimensi 3 itu disebutnya sisi, kita menggunakan rusuk saja. Ya. Jadi sudut adalah suatu bangunan datar, suatu bangun datar yang dibatasi oleh dua sinar, ya, atau dua garis yang bersekutu pada titik pangkalnya. Maksudnya bersekutu adalah berimpit, ya, bertemu, ya, bukan berimpit tapi bertemu pada satu titik, ya. Kemudian kita juga selain sudut, kita juga akan mempelajari sudut itu ada berapa macam, ada sudut negatif dan ada sudut positif. Jika garis OA diperhatikan gambar I1, jika garis OA ya OA diputar berlawanan arah jarum jam, ya, dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka akan terbentuk sudut positif, yaitu sudut AOB. AOB. Ya. Tetapi jika garis OA ya diputar searah jarum jam, tadi berlawanan dia menjadi positif. Kalau dia searah, maka dia akan menjadi negatif, searah dengan jarum jam. Maka sudutnya menjadi sudut negatif. Ya, seperti pada gambar I2. Anak-anak, apalagi yang akan kita pelajari di dalam ini, pengukuran sebuah sudut dapat dilakukan dalam dua satuan. Ya, yaitu yang pertama, yaitu ukuran sudut dalam derajat. 1 derajat, nah derajat ini lambangnya seperti ini, 1 derajat adalah ukuran besar sudut yang diampu oleh jari-jari atau yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 1/360 putaran. Satu putaran besarnya 360 derajat. Jadi dibalik ya. Jadi 1 derajat 1/360 putaran. Jelas ya, satu putaran 360 derajat. Mulai dari 0 ketemu ke 0 lagi. Ya. Kemudian 1 derajat tadi sudah dikatakan menjadi 1/360 putaran. 1 putaran 360 derajat. Kalau setengah putaran berapa? Ya 180 derajat. Kalau 2 derajat berapa? Ya 1/180 putaran. Tinggal dibolak-balik saja. Ya. Nah, 1 derajat ini ya bisa atau ukuran sudut ini bisa diukur dalam bentuk derajat, menit dan detik. 1 derajat adalah 60 menit. Ya. 1 menit ini lambang menit ya, ini lambang menit. 1 menit 1/60 derajat. 1 menit 60 detik. 1 derajat berapa detik? 1/60 detik. Begitu ya. Oke. Yang kedua, ukuran sudut dalam radian. Ini tadi kamu pelajari, kamu pahami, kemudian kamu hafalkan. Ya. Ukuran sudut dalam radian. Tadi ukuran sudut dalam derajat. Ukuran sudut dalam radian, 1 radian atau disederhanakan radian itu dengan rad,
1 radian adalah ukuran sudut pada bidang datar yang berada di antara dua jari-jari lingkaran. Ya, hati-hati ya. Rad itu berada di antara dua jari-jari lingkaran dengan panjang busur sama, ya, dengan panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah V radian. Ya. Jadi begini, kamu perhatikan kursor Ibu ya. Yang ini ya Ibu kursor ke sini dan ke sini. Nah, yang disebut dengan radian adalah hubungan antara garis pertama dengan garis kedua. Ya, inilah yang disebut dengan radian. Sedangkan titik akhir dari sebuah titik dan titik akhir ke sebuah titik yang lain itu disebut busur. Ya, panjang busur. Ya. V radian besarnya 180 derajat. Nah, V radian ini bisa dilambangkan dengan V pangkat C. Jadi radian itu melambangkan pangkat C. Boleh kamu tulis V radian saja, boleh kamu tulis V pangkat C. Besarnya 180 derajat. 1 radian adalah 180 derajat per V. V kita ambil 3,14. Jadi 1 radian besarnya 180 derajat per 3,14. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara mengukur sudut dari derajat ke radian atau kebalikan? Ya, atau dari radian ke derajat. Ukuran A radian sering ditulis dengan A pangkat C. Ya, jadi apa saja kamu boleh ya mengambilnya tulis radian boleh, mengambil pangkat C boleh. 1 derajat besarnya V per 180 radian. 1 radian besarnya 180 derajat per V. Atau 180 derajat per 3,14. Hasilnya 57,3 derajat. 1 derajat berapa detik? 1 derajat 3.600 detik. 1 detik besarnya 1 per 3.600 derajat. Jadi tinggal dibolak-balik. Ya. V besarnya ini dikatakan dengan V besarnya 3,14. Ya. Nah, sekarang ini pengukuran sudutnya selesai karena di SMP sudah diberikan, ya. Jadi kita masuk latihan soalnya. Ya, contoh soalnya. Yang pertama, diketahui panjang busur PR. Perhatikan gambar 2A. Panjang busur PR ini yang disebut dengan busur. Nah, ini ya busur ya. PR. Panjang busur PR adalah 30 cm. Dan panjang jari-jarinya. Jari-jari itu dalam soal ini adalah P boleh, QR juga boleh. Itu disebut jari-jari lingkaran. Ya. Panjang jari-jari lingkaran itu 10 cm. Jadi dari Q ke P 10 cm atau dari Q ke R 10 cm. Ya. Pertanyaannya, nah ini apa? Ini theta. Ini sudut theta. Ya, sudut theta. Ya. Tentukanlah besar sudut PQR dalam radian. Jadi besar sudutnya yang ditanyakan. Sudut pusat
dari PQR adalah sudut theta. Ini theta ya. Ini theta itu 0 kemudian di strip garisnya. Ya, angka 0 itu di strip. Nah, ini dia. Ya. Theta, arti dari theta. Sudut pusatnya adalah Q. Ya. Titik pusatnya adalah Q, sudut pusatnya adalah theta. Theta, mencari theta adalah panjang busur. Jadi PR dibagi dengan jari-jari. Ya, lihat kursor Ibu ya. Jadi mencari sudutnya adalah panjang busurnya dibagi dengan jari-jarinya. Ini boleh, dibagi ini boleh. Ya. Nah, di sini Ibu berikan keterangan S itu adalah panjang busur, R itu jari-jari. Dalam hal ini PQ dan QR, jari-jarinya. Berarti tetanya adalah 30 dibagi dengan 10. Hasilnya 3 radian. Ini dia 3 radian. Jadi ini nilainya 3 radian. Ya. Soal kedua, ubahlah besar sudut dalam satuan derajat di bawah ini. Jadi maksudnya soal itu dalam bentuk derajat, kamu jadikan ya radian. Begitu ya. Dari derajat dijadikan radian. Itu masuk soal. Baik. 30 derajat berapa radian? Ya. Tadi sudah kita katakan bahwa 1 derajat adalah V per 180 derajat radian. Jadi kalau 30 derajat, 30 per 180 derajat dikali V rad. Ya, kita sederhanakan dapatlah 1/6 V rad. Kalau ditanyakan nilainya, berarti V-nya kita jadikan 3,14. Berarti 1/6 dikali 3,14. Dapatlah 0,523. Ya. Paham ya? Baik, bagian B-nya 2,5 derajat. Sama caranya 2,5 derajat per 180 derajat kali V rad. Ya. Berarti 1/72 V rad. Kalau ditanyakan lagi nilainya V-nya ganti dengan 3,14. Ya. Kita lanjutkan bagian C yaitu 24 derajat 24 menit. Berapa radian itu? Nah, berarti yang 24-nya tetap 24 karena dia dalam bentuk derajat, berarti sama dengan 180 derajat. Jadi 24 derajat per 180 derajat. Sisanya ada 24 menit. Ya. 24 menit, 1 menit itu 60 detik. Ya. Jadi yang sisanya ini kita jumlahkan menjadi 24 per 60 sehingga dia menjadi derajat. Ya. Jadi 24 derajat ditambah 24 per 60 derajat per 180 derajat dikali V rad. Ya. Cara menghitungnya kamu sederhanakan dulu yang 24 per 60. Ya. Baru jumlahnya sama-sama dibagi 6 ya bisa ya dibagi 6 4 dibagi 6 10. Kemudian bagi 2 lagi, 4 dibagi 2, 2, 60 dibagi 2. Tadi kan dibagi berapa ini? 6-nya 10. 10 dibagi 2, 5. Jadi 2/5. Begitu ya. 2/5 dijadikan bentuk desimal. Ya. Setelah kita jumlahkan, baru kita bagi dengan 180 derajat.
Ya, maka hasilnya adalah 61 24 derajat 24,4 derajat ini 24,4 derajat ini ya kamu jadikan 24 4/100 4/10 ya 24 4/10 atau 24 2/5 ya. Jadi hasilnya 61/450 Virat. Kalau ditanyakan radiannya Virat itu dijadikan nilai, tetap kamu kalikan 3,14. Ya, hitungnya teliti ya. Kemudian berapakah nilai dari 30 derajat 10 menit 20 detik? Ini derajat kita jadikan radian. Ya. Baik, sama seperti yang bagian C, 30 derajatnya tetap, yang 10 menitnya dijadikan 10/60 jadi derajat, ya. Yang 20 detiknya dijadikan menit, kemudian baru dijadikan detik, gitu ya. Jadi 20/3600 menjadi derajat. Karena satuannya harus sama ini, derajat semua. Ya. Ini per 60 karena 1 menit itu 60 detik ya. Nah, ini kita kalikan lagi 60. Ya, karena yang ditanyakan adalah detiknya dalam bentuk detik ini. Ya, berarti 3600 derajat kali Virat. Ya. Nah, ini masing-masing kamu sederhanakan. Ya, kamu sederhanakan dulu yang pembilangnya. Ini menjadi 1/6 atau 0,6. Ya, ini kamu sederhanakan juga. Hasilnya pembilang dibagi dengan 180 derajat. Dapatlah dia nilainya 7,543 atau 7,5 juga bisa per 445.000 Virat. Ya. Nomor 3, ubahlah besar sudut di bawah ini ke dalam satuan derajat. Nah, tadi kebalikan ya. Tadi diminta dari derajat ke radian, sekarang kebalikan dari radian ke derajat. Ya. Bagaimana caranya? Pertanyaannya di sini 2 radian. 2 radian itu berapa derajat? Ya. Tadi di sini diketahui bahwa 1 radian ini adalah 180 derajat per V. Ya. 180 derajat per V. Ya. Makanya di sini kita kalikan dengan 180 derajat per V kali 2. Ya. Ini biasa yang V-nya karena di sini bisa dibagi dengan 22/7 atau 3,14 silahkan ya. Mau 22/7 atau 3,14 terserah kalian. Ya. Maka hasilnya adalah 114,6 derajat. Untuk bagian D, 1/4 Virat. Hati-hati bagian A tidak ada V-nya, bagian B ada V-nya. Ini kebalikan ya. Ya, jadi sama ininya 180 derajat per Virat kali 1/4 Virat. Ya. Viratnya kita hilangkan dengan Viratnya. Kalau ini nggak bisa ya, nggak bisa ya. Jadi kita kalikan biasa ya. Ratnya kita kalikan dengan ratnya jadi habis ya 180 derajat per Virat kali 2 Virat kali 2 rat. Jadi ratnya kita hilangkan tinggal 180 kali 2 360 per 22/7 ya. Sedangkan ini dua-duanya kita hilangkan Virat dengan Virat.
Jadi hasilnya 180 dibagi 4, 45 derajat. Ya. Nah, ini juga tidak ada V-nya, berarti 2/5. Ya, 2/5 rad dikali dengan 180 derajat per V rad. Ya, maka hasilnya adalah V-nya kita ganti dengan 22/7 atau 3,14 boleh. Radnya kita hilangkan, ini radnya diletakkan di sini. Ya, ini ya, harusnya di sini. Ya, kita hilangkan rad ini dengan rad ini, maka tinggal V. V-nya ganti 22/7. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita kalikan 180 dengan 2, 360 derajat. Ya. 22/7 kan kita bisa balik ini. 22/7 itu kita kalikan 5 dulu, kemudian kita balik karena pembagian yang menjadi perkalian. Begitu cara perhitungannya. Ya. Maka didapatlah 360 dibagi dengan 110 kan bisa disederhanakan itu ya. Kemudian kamu kalikan 7. Dapatlah 22,91 derajat. Ya. Berikutnya 4 virat. Nah, viratnya dengan viratnya kita hilangkan. Ini ratnya juga ada di sini ya. Ada di V-nya. Tulisannya. Jadi viratnya dengan viratnya kita selesaikan habis. Maka hasilnya adalah 180 derajat dikali 4. Dapatlah 720 derajat. Yang E juga sama. Ya, boleh ditulis dengan rad, boleh ditulis dengan 1,76 pangkat C, boleh ya. Nah, radnya ya. Ini radnya kita jadikan satu rad itu kan 180 derajat per V. V-nya kita ganti 22/7. Ya. Yang ini kita bagi ya, bagi 4, 100 kita bagi 4, 25. 176 kita bagi 4, 44. Ya, kemudian dapat di sini 44 dibagi 22. Ya, kita bagi 22, dapatnya 2, berarti 2/25. 2/25 dikalikan dengan 1260. 25 kita bagi 55. 1260 kita bagi 5 dapatlah 252. 252 kali 2 dapatlah dia 504/5. Nah, tinggal kita sederhanakan itu, mudah ya. Baik. Nah, sekarang anak-anak bagaimana menyelesaikan soal nomor 4. Hitunglah jari-jari lingkaran apabila panjang busurnya 12 cm dan besar sudutnya dalam hal ini sudut pusatnya adalah 20 derajat. Tadi bagaimana rumusnya? Theta adalah S per R. S itu panjang busur. Berarti 12/20 derajat. Yang 20 derajat ini harus kita ubah dulu. Ya, kita ubah. Ini dia ya. Yang 20 derajat ini kita ubah. Ya, bagaimana cara mengubahnya? Tetanya 20 derajat. 1 derajat V per 180. Ya, 1 derajat V per 180. Nah, V per 180 derajat dikali 20 derajat. Ya, bagi 21 bagi 20 dapat 9. Jadi hasilnya V per 9 atau 1/9 V. Ya. Berarti kalau sudah kita dapatkan
tetanya adalah V per 9, maka kita substitusi ke sini. Jadi 20 derajat itu nilainya V per 9. Ya, kita substitusi ke soal ini tadi, ke rumus ini. Ya, kemudian kita balik 12 kali 9 per V. Dapatlah 108 per V. Nah, V-nya kita ganti 3,14. Dapatlah 34,4. Jadi satuannya harus sentimeter karena yang pertamanya dia sentimeter ya panjang busurnya. Baik. Bagian D, Ibu ingatkan kalau di sininya dalam bentuk dalam bentuk derajat, kemudian di sininya dalam bentuk V tidak bisa ya. Jadi kamu harus sederhanakan dulu ya. Kita mau jadikan derajat juga ya. Bagian D, luas juring lingkaran. Perhatikan gambar 2 bagian D. Oke. Yang disebut dengan luas juring lingkaran yaitu yang ini. Ini luas juringnya atau panjang. Panjang busur sama dengan luas juring. S. Ya. Kemudian ini adalah tetanya. Ya, sudut ini ya, sudut yang ini yang kecil ini adalah tetanya. Ya. Perhatikan gambar 2B. Luas juring AOB, perhatikan ini AOB dibagi dengan luas lingkaran. Luas lingkaran kan 2VR, ya rumusnya 2VR luas lingkaran. Ya. Berarti luas juring AOB itu kan S. Ya, dibagi dengan luas lingkaran adalah VR kuadrat. Ya, sama dengan S per 2VR keliling lingkarannya. Ini ya. Jadi luas juring AOB adalah ini pindahkan ke sini. Nah, tali silang. Ya. Karena S-nya adalah theta, maka luas juring AOB adalah setengah R kuadrat theta. Ya. S-nya kan ini dengan ini coret ya. Maka S-nya kan V theta. Maka luas juring AOB adalah setengah R kuadrat theta. Ini R ya. O ke titik B itu R atau O ke titik A itu R. Ya. Jadi R kuadrat theta. Jelas ya? Sekarang kita pelajari tentang luas juring dengan menggunakan contoh soal. Diberikan jari-jari juring sebesar 10 cm dan panjang busur 14 cm. Hitunglah sudut juring yang diminta dalam bentuk radian, ya. Jangan dalam bentuk sudut, ya. Radian yang diminta, berarti kita rubah dulu. Yang kedua, luas juringnya. Sudut juring adalah panjang busur dibagi jari-jari juring. Ya. Panjang busur, ini dia perhatikan gambarnya, gambar 2B. Panjang busur dibagi jari-jari juring. Nah, gitu ya. Berarti karena di sini panjang busurnya 14, jari-jarinya juga sudah diketahui, tinggal dibagi biasa. Ya. Jadi 14 per 10 radian. Sederhanakan 1,4 rad. Ya. Kita lanjutkan mencari luas juringnya. Luas juring rumusnya setengah RS. R-nya tadi berapa? 10, S-nya panjang busurnya 14. Ya, jadi luas juringnya 70 cm persegi. Ya.
Baik, kita lanjutkan dengan latihan soal pengukuran sudut. Latihan soal pengukuran sudut. Ya. Nyatakan sudut-sudut berikut ini dalam ukuran derajat. Ya. V per 3 radian, sama seperti tadi. Ya. Dan 5 per 3 radian. Ya, tinggal ikuti cara-cara yang ada di sini. Ya. Kemudian nomor 2, nyatakan sudut-sudut berikut ini dalam ukuran radian. Jadi dari sudut menjadi radian, sama juga dengan di sini. Nah, ini ya. Tidak ada perbedaan, tinggal menghitung saja. Ya. Nomor 3, hitunglah jari-jari juring jika panjang busur 8 cm dan luas juringnya 30 derajat, 30 cm persegi. Ya. Nah, anak-anak semuanya, luas juring tadi apa rumusnya? Setengah R kali S. Ya, berarti kamu mencari R-nya. Gitu ya, ini dia nih, mencari R-nya. Tinggal kamu masukkan saja. Nah, ini rumusnya. Nah, tuh. Luas juring sama dengan setengah kali RS. S-nya panjang busurnya. Nah, ini udah diketahui panjang busurnya. Tuh, 8. Ya, luasnya sudah diketahui ini. Ya, berarti caranya adalah 30 sama dengan 8 per R. Berarti 30 R sama dengan 8. R-nya tinggal dibagi 8 per 30. Disederhanakan sama-sama bagi 2. Berarti 4 per 15 R-nya. Ya, 4 per 15 boleh dijadikan pecahan campuran, boleh dijadikan desimal. Terserah kalian. Ya, bisa ya. Nah, sekarang yang ini yang bagian B, luas juringnya 40 cm persegi dan sudut juringnya 56 derajat. Luas juring adalah ya setengah RS. Nah, ya, setengah RS, mencari luas juring. Nah, S-nya belum diketahui, R-nya belum diketahui, tetapi ini sudah ada sudut juringnya, masuklah dia di sini. Tuh, mencari sudut juring. Ya, oke. Baik ya, sudah mengerti semuanya. Sekarang bagaimana caranya perbandingan trigonometri suatu sudut pada segitiga siku-siku. Ya, sebenarnya sudah kalian tahu bahwa segitiga siku-siku berbeda dengan segitiga-segitiga biasa. Karena segitiga siku-siku itu memiliki sifat khusus, karakter yang khusus. Ya, yang berbeda dari segitiga-segitiga yang lain. Anak-anakku semua, Ibu mempunyai permasalahan. Ibu mohon permasalahan ini kamu pikirkan. Ya, permasalahannya adalah permasalahan ini membutuhkan memahami dan menentukan nilai perbandingan trigonometri. Jadi, maksud Ibu, permasalahan ini dikerjakan dengan cara menghitung nilai perbandingan trigonometrinya. Ya, dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Radian, kemudian derajat, gitu ya. Sekarang perhatikan permasalahannya. Bagaimana menentukan nilai perbandingan trigonometri? Pertanyaannya itu ya. Apabila kita mendapatkan perbandingan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku dengan memiliki karakter yang khusus. Sekarang
kegiatan kamu, ini pertanyaannya ini, bagaimana menentukan nilai perbandingan trigonometri itu? Kegiatannya, buatlah tiga buah segitiga siku-siku pada kertas berpeta dengan ukuran sebagai berikut. Ini ada ukurannya. Yang pertama, ukuran sisi tegaknya 4 satuan. Kamu bisa membayangkan itu. Ya, ukuran sisi tegaknya 4 satuan dan 3 satuan. Nah, jadi, lihat kursor Ibu ya. Nah, ini 4 satuan, misalnya satuannya sentimeter, 4 sentimeter, dan 3 sentimeter, 3 satuan. Boleh ke kiri arahnya, boleh ke kanan arahnya, terserah kalian. Nah, dari garis yang ditegakkan ini dengan garis yang mendatar dihubungkan. Maka terdapatlah sebuah segitiga ABC. ABC. Kemudian bagian B, jadi ini yang pertama ya, satu segitiga yang pertama segitiga ABC. Yang kedua, segitiga kedua ukuran sisi tegaknya 8 cm atau 8 satuan dan 6 satuan. Namakan segitiganya DEF. Sama seperti tadi. Ya, tegak dan mendatar. Hubungkan. Dapatlah DEF. F-nya puncak. Ya. Segitiga yang ketiga yaitu ukuran sisi tegaknya 12 satuan dan 9 satuan. Jadi sisi tegaknya 12, mendatarnya 9. Ya. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana? Bagaimana perbandingannya? Begitu kan? Ini kamu pikirkan ya, dari A sampai dengan C kamu pikirkan. Nah, setelah kamu pikirkan, bagaimana untuk mencapai perbandingan nilai dari ketiga segitiga tersebut. Ini dia segitiga kamu buat, ini ukuran-ukurannya sudah ada tadi ya. Segitiga yang pertama 4 dan 3, segitiga yang kedua 8 dan 6, segitiga yang ketiga 12 dan 9. Nah, ketiga segitiga ini kamu gambarkan di satu letak. Berarti A masukkan ke segitiga yang paling besar. Ya. Kemudian D kita masukkan juga ke segitiga yang kedua besarnya. Maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, begitu. Ya. Ibu minta ini tolong dikerjakan ya, kerjakan saja supaya enak, supaya kamu mengerti. Guntinglah segitiga-segitiga tersebut, kemudian sudut mana yang paling besar, apakah A, D, apakah P. Nah, karena dia kita hubung-hubungkan satu sama lainnya, berarti sudut A, sudut D, dan sudut P dia berimpit. Ya. Ya, sudah dapat ini ya, seperti ini. Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar ini? Apa saja? Di sini ada 3 buah segitiga. BC merupakan sisi di hadapan sudut. Nah, ini disebut alfa, sudut alfa. Kenapa? Karena titiknya titik A, jadi alfa. Ya. Berarti BC, EF, QR adalah sudut atau sisi hadap. Karena di hadapan sudut alfa. Ya. Sedangkan AB ya, AB kemudian DE
Kemudian PQ itu sudut samping atau sisi samping. Kenapa? Karena ada di samping alfa, di samping sudut alfa. Jelas ya? Apa kesimpulannya? Nah, itu tadi sudah Ibu sebutkan kesimpulannya. Ya, sedangkan AC, DF, dan PR itu adalah sisi miring atau hipotenusa. Sisi miring. Ya. Hasil dari permasalahan yang kita selidiki, dari ini menyelidiki permasalahan yang tadi ya, dapat disimpulkan bahwa besar sudut A, D, dan P sama besar. Kita beri nama sudut itu dengan alfa, ini lambangnya. Dari gambar 2D yang tadi, dari gambar 2D yang ini yang sudah kita jadi, yang sudah kita gabungkan menjadi satu, terlihat bahwa sudut C, sudut F, sudut R, ya, sudut C, sudut F, sudut R, sudut Q, sudut E dan B, ya, dan sudut B merupakan sudut siku-siku, di mana sisi-sisi tersebut dinamakan dengan sisi hadap. Itu dia. Jadi ini disebut sisi hadap karena di hadapan sudut alfa. Gitu ya. BC, EF, dan QR itu sudut hadap atau sisi hadap. Ya, kemudian sisi di samping sudut alfa adalah AB, AE, dan AQ. Disebut juga sisi samping. Sedangkan sisi yang paling panjang adalah sisi miring atau hipotenusa. Berarti perbandingannya adalah, perhatikan ya, BC banding AB, BC banding AB sama dengan EF banding DE sama dengan RQ banding PQ. Nah, itu semua kita namakan dengan tangen alfa. Ini tan alfa, artinya tangen alfa. Ya. Sedangkan sinus yang mana? Sinus adalah BC banding AC atau DE banding AF atau PQ banding AR. Nah, itulah sinus alfa. Ya, ini dia sinus alfa. Nih. Ya. Nah, sekarang kosinus. Lihat di sini. Kosinus adalah samping dibagi miring, yaitu AB dibagi AC. Sama dengan DE, ya, DE dibagi AF. Sama dengan PQ dibagi AR. Nah, lihat itu. Nah, inilah sinus, kosinus, dan tangen. Ya. Selain ketiga fungsi tersebut, ketiga sudut tersebut, sinus, kosinus, dan tangen, ada fungsi-fungsi yang lain atau ada trigonometri sudut-sudut yang lain, yaitu sekan, kebalikan dari kosinus. Ya, sekan, kebalikan dari kosinus. Gitu ya. Sekan kebalikan kosinus, kemudian kosekan kebalikan sinus, kotangen kebalikan tangen. Gitu ya. Baik.
Kalau kita perhatikan pada gambar dua bagian E, ya, kita dapat menentukan ya koordinat-koordinatnya. Kalau di sini kita ketahui bahwa tangen A adalah 3/4, tangen A ya, berarti yang ini nih. Nih tangen A adalah 3/4. Ya. Sini lagi. Ya. Tangen A adalah 3/4. Berarti BC dibagi AB adalah 3/4. Jadi di sini BC-nya adalah 3, AB-nya adalah 4. Ya. Sudah mengerti ya? Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan trigonometri ini tidak dipengaruhi oleh ukuran besar kecilnya sebuah segitiga. Jadi kalau besar segitiganya maka ia nilainya besar, tidak seperti itu, ya. Tetapi dipengaruhi oleh bentuk segitiga tersebut. Bukan besar kecil sudutnya ya, tetapi dipengaruhi oleh ya, segitiga tersebut, segitiga siku-sikunya tersebut. Perbedaan bentuk segitiga siku-siku akan berpengaruh apabila nilai perbandingan panjang sisinya. Apabila perbandingan panjang sisinya, misalnya seperti ini 3, ini 4. Nah, berarti dia siku-siku. Tapi kalau di sini 4, di sini 4, berarti dia sama kaki. Kalau di sini 4, di sini 4, di sini 4, berarti dia sama sisi. Gitu ya. Jadi tidak dipengaruhi oleh besarnya. Ya, tetapi dipengaruhi oleh segitiga tersebut. Ya. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Kita misalkan segitiga ABC pada gambar 2E. Siku-siku di B dengan sudut A adalah alfa. Sisi miring AC atau hipotenusa, sedangkan BC adalah sisi hadap dan AB adalah sisi samping. Ya, kamu perhatikan ini gambar 2E. Mencari sinus alfa adalah di hadapan sudut alfa ada BC. Jadi sinus alfa adalah BC per AC. Tadi Bu katakan sinus alfa kebalikannya adalah kosekan. Ya, kosekan alfa. Berarti kosekan alfa adalah AC per BC. Gitu ya. Sekarang untuk kosinus alfa. Kosinus alfa adalah sisi samping berarti AB per sisi miring. Berarti AB per AC. Kebalikan kosinus adalah sekan. Berarti AC dibagi AB. Ya, sekan. Sekarang untuk tangen. Tangen adalah sisi di hadapan, berarti BC, dibagi sisi samping. Berarti AB. Ya. Kebalikan dari tangen adalah kotangen. Ya, berarti kotangen adalah sisi samping dibagi sisi hadap. Yaitu AB dibagi BC. Ya. Berarti ada 6 sifat. Ya, sifat sudut-sudut trigonometri. Sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Ya, dipelajari dan dihafalkan. Jangan hafal ini-ininya, nanti ini segitiga dibolak-balik harus mengerti. Dilihat dari sudutnya saja. Setiap sudutnya ada sudutnya, berarti dia adalah sisi hadap. Ya. Di samping dari sudut itu adalah sudut samping. Ya, baik. Nah, tadi sudah kita bahas ini, sekarang kita masuk ke contoh soal.
Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut alfa ya dari segitiga ABC yang siku-sikunya di C. Ini dia, berarti di sini ya siku-sikunya. Dengan BC adalah 8 dan AC adalah 15. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai perbandingan, berarti sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Ya. 3 juga boleh. Ya. Untuk sinus, ya sinus adalah BC per AB. Nah, AB-nya belum diketahui dalam soal ini belum diketahui. Pakai Pitagoras. AB adalah sisi miring, berarti BC kuadrat ditambah AC kuadrat. 225 ditambah 64. Ya, jadi akar dari 225 ditambah 64 adalah 17. Ya, jadi ini kita peroleh dari Pitagoras. Ya, baik untuk mencari kosinusnya yaitu AC per miring AB. Ya, tinggal dihitung aja 15 per 8 disederhanakan boleh, tapi ini nggak bisa disederhanakan ya. Kemudian tangen, tangen adalah sisi di hadapan per sisi samping, berarti 8 per 15. Ya. Baik, anak-anakku semuanya, kita lanjutkan nomor 2. Diketahui nilai sinus alfa adalah 0,8. Tentukan nilai perbandingan cos, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Sinus alfanya 0,8 ini bisa dijadikan pecahan, yaitu 8 per 10. Ya, disederhanakan juga boleh 4 per 5. Tapi cukup saja 8 per 10 saja. Ya. Nah, 8 ini sebagai sisi hadapan. 10 ini berarti sampingnya, yaitu miringnya. Ya. Maka kita ambil sisi sampingnya belum ada ya. Kita ambil yaitu miring dikurang dengan hadapan. Ya. Dapatnya dia 6. Berarti kosinus alfanya adalah 6 per 10. Tangennya adalah 8 per 6. Sekannya, sekan adalah kebalikan dari kosinus, berarti 10 per 6. Ya. Kemudian kosekan, kebalikan dari sinus. Sinusnya berapa tadi? 8 per 10, berarti 10 per 8. Ya. Kita lanjut, nomor 3. Diketahui sinus theta adalah 5 per 13. Berarti hadapnya 5, miringnya 13. Atau Y-nya 5, R-nya 13. Kita carilah X-nya dari sini, yaitu 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat, yaitu 12. Nah, dari sini kita dapat mengetahui ya bagaimana caranya menghitungnya. Nah, tadi sudah kita berikan contoh-contoh soal itu. Ya. Kemudian kita ambil sinus-sinus yang berhubungan. Sinus theta dikali kosinus theta, sinus theta dikali dengan kosekan theta, kebalikannya ya, adalah 1. Tangen theta dikali dengan kotangen theta adalah 1. Kosinus theta dikali dengan sekan theta adalah 1. Ya, kita lanjut nomor 4. Kita lanjut nomor 4-nya. Jika kosinus theta adalah A per B, perhatikan gambarnya, ada gambarnya di sini. Ya. Jika kosinus theta adalah A per B, lihat ini gambar 2G, ya, di sini A, di sini B, ya, carilah tangen alfa. Tangen alfanya, berarti tangen alfa itu ini per ini, gitu kan ya.
Ya, ini belum kita ketahui ya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu akar dari Pitagoras, akar dari B kuadrat dikurang akar dari A kuadrat. Dapatlah hadapan, sisi hadapnya. Ya, kalau sudah ketemu 3 sisi ini, pasti bisa yang lainnya. Ya, baik anak-anak semuanya, sudah jelas nomor 4 dan sudah memahaminya. Kita lanjut nomor 5. Perhatikan gambar 2 bagian H. Diketahui titik P sama dengan 8,6. 8-nya berarti ini X-nya ya. 6-nya berarti Y-nya ya. Nah, ini. Hasil dari OP adalah resultannya ya, R-nya. Pertanyaannya adalah sinus sudut QOP. QOP berarti sudut O. Ya, sudut O berarti ya. Di sini diketahui P-nya 8,6. Berarti P-nya 8,6 ya, berarti miringnya tinggal kamu cari yaitu 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar 100 jadi 10. Nah, kalau R-nya sudah kita ketahui 10, ya mudah mencari sinusnya. Sinus yaitu Y per N. Kosinus yaitu X per N. Tangen yaitu Y per N. 6 per 8. Ya. Baik. Ya, paham ya anak-anakku semuanya ya? Ibu mohon dengan sangat ya, pelajari kembali video ini, ulang-ulang terus. Kemudian tolong dibaca permasalahan-permasalahannya beserta latihan-latihan soalnya, ya. Ya. Baik, kita akhiri sampai di sini anak-anakku semuanya. Semoga kalian dapat bermanfaat ilmu yang sudah Ibu berikan, ya, dan dapat berguna untuk kalian kelak nanti. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya.